hinggap di dahan pohon cempaka. Cakep. Hari ini saya datang bersama istri yang saya cinta, yang bernama Ibu Ida Farida. Ibu berdiri, Ibu, dikenalkan sama jamaah kita ini. Sudah cukup pantunnya ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para bini sepuh, pimpinan majelis taklim, para kiai, ibu nyai yang hadir, kemudian tak lupa takzim kita kepada Ning Ilmiatul Hasanah yang nanti akan berikan tausiahnya kepada kita. Kemudian kepada Bapak Ibu pimpinan atau manajemen Hotel Royal Senior di Prigen, pimpinan Bapak Yon Haryono, insya Allah benar hari ini. Saya panggilnya Pak Yon terus jadi lupa. Dan semua yang membantu persiapan pengajian kita hari ini. Ibu bapak ibu sekalian, hari ini hari apa nih? Ada yang tahu nggak? Hari santri. Ibu pernah jadi santri emang? Alhamdulillah, enak jadi santri. Dulu apa pengalaman paling menarik jadi santri? Kok nggak ada yang cerita? Apa pengalaman paling bikin saya terkenang sebagai mata? Bapak-bapak yang jadi santri apa yang terkenang? Pernah gitaran nggak Pak? Nah, ini kalau udah pernah gitaran belum pernah jadi santri nih kalau laki-laki. Jadi kalau anak saya itu di pondok, ketika masuk pondok ditanya sama ustadz pimpinan pondok, memang di pondok itu harus mempunyai ketahanan fisik dan mental. Salah satu godaannya itu secara fisik, anak pondok itu kenapa selalu sakit skubis, tahu skubis Bu? Kenapa itu? Oh, ya aku ngomongnya halus loh ya. Saya sebutnya sudah halus supaya nggak merasa ada yang tersinggung. Tapi itu problem Ibu. Karena tapi mungkin zaman dulu ya, dan jauh di pondok yang sana, nggak tahu di mana. Di sini bagaimana? Kira-kira dekat sini? Oh sama saja. Nah ini masalah, jadi itu masalah kebersihan. Jadi bukan masalah ketahanan fisik. Anak-anak dilatih memang dalam kondisi yang kurang bersih ya, karena dia tidak tahu apa yang terjadi saya dengan anak. Tapi saya dulu alami juga yang sama, tapi nggak sampai skubis gitu. Saya lebih sehat waktu itu, lebih gaya lah pokoknya. Yang nggak hati-hati pasti begitu. Anak saya juga alami yang sama. Bahkan satu pondok itu satu pesantren, orang tuanya mengobatkan anaknya ke dokter klinik depan pondok. Dokternya udah apa? Dari pondok depan ya Bu. Sakitnya sama, soalnya selalu skubis itu, selalu jawabannya apa itu? Gudikan. Nah, gudikan itu gatal sebenarnya ya. Itu kan dari jamur, dari kuman, bakteri. Nah Ibu-ibu sekalian, itu salah satu potret pesantren kita yang itu bukan tidak dibesar-besarkan, tapi diedukasi ya. Mungkin kalaupun tidak di dalam, dari luar mengedukasi anak-anaknya harus jaga kebersihan dan seterusnya. Nah itu dimulai dari rumah, bukankah pelajaran bersih itu bagian daripada apa Bu? Bagian iman. Nah hari santri apa yang selain yang itu tadi, yang itu apa yang diingat? Yang Bapak Ibu ingat, kenapa sampai diperingati hari ini sebagai hari santri? Di mana-mana sampai Ibu Nyai mungkin belum hadir ya. Itu lambat hadir karena juga merayakan hari santri. Betapa luar biasanya hari santri. Ibu Bapak tadi sebelum mulai mengaji itu sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ditambah dengan lagu apa tadi Bu? Jenengan apa Bu? Apa enggak? Apa gini-gini kok? Apa Pak?
Nggak apa-apa, gini-gini juga nggak apa-apa. Dengerin lagunya juga nggak apa-apa. Itu kan lagunya semangat tadi. Ustaz Sinten tadi, yang memimpin lagu tadi. Ustaz siapa Pak namanya? Lupa. Ustaz Burhan. Oh, itu juga semangat memimpin lagu Ya Ramadan. Ibu bapak sekalian, Hari Santri itu diperingati tanggal 22 Oktober. 6 hari lagi ulang tahun saya, Bu. Saya umumkan saja gitu ya. Tanggal 22 Oktober itu ada apa pada waktu itu? Nah, pada waktu itu ada peristiwa yang sampai akhirnya menggemparkan seluruh dunia. Jadi ada seorang jenderal Inggris nekat masuk Surabaya. Namanya Jenderal Malabi. Karena nekat, santrinya juga nekat. Waktu itu santrinya duduk nekat-nekat. Bonek kalau sekarang itu Pak, bonek itu. Dilempari bom, meledaklah apa itu panser yang dinaiki oleh Jenderal Malabi itu. Dan itu peristiwa itu, bayangkan seorang panglima perang di Asia Pasifik hanya dibunuh atau diledakkan oleh sekelompok pejuang yang kebanyakan adalah santri. Nah, kenapa kita peringati itu? Salah satunya adalah heroisme itu, semangat mempertahankan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan kita itu tidak diberi, Bu, tapi diperjuangkan. Dimerdekakan tahun 45 tanggal 17 Agustus, tapi dipertahankan karena nggak terima Belanda itu nggak terima. Mau jadi merdeka enggak, akhirnya perundingan nanti sampai tahun 49 itu ada konferensi meja buka, itu penyerahan Indonesia, namanya tadi belum Indonesia, masih Indonesia, Republik Indonesia Serikat dan seterusnya. Tapi poinnya adalah kenapa santri itu terlibat? Bukan hanya dia belajar mengaji, bukan hanya dia menuntut ilmu di pondok dengan kiainya, tetapi dia mempunyai semangat kebangsaan. Nah, lagu yang Ramadan tadi, Bu, yang mana yang paling Ibu apa? Yang bahasa Indonesia atau bahasa Arabnya? Hah? Yang bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Nanti yang bisa nyanyi, saya minta hadiah dari Pak Yon. Ada yang mau nyanyi? Jadi lagu itu aslinya bahasa Arab. Ya lalu watonnya itu bercerita tentang bagaimana kecintaan kita terhadap bangsa ini. Dinyanyikan dalam bahasa Arab sebagai bentuk clandestine, sebagai bentuk apa namanya, diam-diam. Karena kalau nyanyi bahasa Indonesia nanti Belanda tahu, ditangkap nanti.